Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan melakukan percobaan dengan judul sel volta pada praktikum kimia fisik 2. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya, Indah Triana Reski dengan NIM A1C1-19025. Saya, Nadia Marela dengan NIM A1C1-19104. Saya, Julia Krisnawati dengan NIM K1C1-19043. Dan saya, Dinda Zara Aprilia dengan NIM A1C1-19102. Saya Alfa Hasnita, NIM A1C1-19040. Perkenalkan, saya Lara Prastija, NIM A1C1-19045. Oke teman-teman, pada percobaan pertama ini akan dilakukan uji menggunakan jeruk nipis. Pada percobaan ini menggunakan 3 buah jeruk nipis yang akan ditancapkan pada paku dan uang koin, yang mana paku akan bertindak sebagai katoda dan koin akan bertindak sebagai anoda. Paku dicapitkan pada penjepit buaya berwarna hitam yang telah dirangkai dengan kabel, dan koin akan dicapitkan dengan penjepit buaya berwarna merah. Rangkaiannya dapat teman-teman lihat pada video yang telah disajikan. Kemudian, pada ujung kabel tersebut akan kita sambungkan dengan lampu yang akan kita lihat apakah lampu tersebut akan menyala atau tidak. Dan terlihat pada video bahwa terjadi nyala lampu yang cukup terang yang menandakan bahwa percobaan ini berhasil. Pada percobaan selanjutnya akan dilakukan uji dengan menggunakan pisang barangan. Pada percobaan ini menggunakan 3 buah pisang barangan yang akan ditancapkan pada paku dan koin. Sama seperti pada percobaan pertama, paku akan bertindak sebagai katoda yang dicapitkan dengan penjepit berwarna hitam, dan koin akan bertindak sebagai anoda yang dicapitkan dengan penjepit berwarna merah. Kemudian, pada ujung kabel akan kita sambungkan dengan lampu dan akan kita uji apakah lampu ini menyala atau tidak. Dan pada video terlihat bahwa lampu ini menyala dengan cukup terang yang menandakan bahwa percobaan ini berhasil. Pada percobaan ketiga ini akan dilakukan uji dengan menggunakan kentang, di mana pada percobaan ini digunakan 3 buah kentang yang akan ditancapkan paku dan koin. Paku pada percobaan ini bertindak sebagai katoda yang akan dicapitkan dengan penjepit berwarna hitam, dan koin akan bertindak sebagai anoda yang akan dicapitkan dengan penjepit berwarna merah.
Kemudian, pada ujung kabelnya kita sambungkan dengan lampu yang akan kita uji apakah lampu ini akan menyala atau tidak. Dan dari video ini dapat terlihat bahwa lampu ini menyala, yang menandakan bahwa percobaan ini berhasil. Pada percobaan keempat dilakukan uji dengan menggunakan pisang Ambon. Pada percobaan ini menggunakan 3 buah pisang Ambon yang akan ditancapkan paku dan koin. Sama seperti percobaan sebelumnya, paku di sini akan bertindak sebagai katoda yang akan dicapitkan dengan penjepit berwarna hitam, dan koin akan bertindak sebagai anoda yang akan dicapitkan dengan penjepit berwarna merah. Kemudian, pada ujungnya akan kita sambungkan dengan lampu dan terlihat bahwa pada percobaan ini dihasilkan nyala lampu yang cukup terang yang menandakan bahwa percobaan ini berhasil. Kemudian, pada percobaan selanjutnya akan dilakukan uji dengan menggunakan pisang kepok, di mana pada percobaan ini menggunakan 3 buah pisang kepok yang akan ditancapkan paku dan koin. Sama seperti percobaan sebelumnya, paku di sini akan bertindak sebagai katoda yang akan dicapitkan dengan penjepit berwarna hitam, dan koin akan bertindak sebagai anoda yang akan dicapitkan dengan penjepit berwarna merah. Kemudian, pada ujung kabelnya akan kita sambungkan dengan lampu dan terlihat bahwa pada percobaan ini lampu menyala dengan cukup terang yang menandakan bahwa percobaan ini berhasil. Setelah melakukan percobaan ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pada percobaan dengan menggunakan jeruk nipis, terlihat bahwa terjadi nyala lampu yang cukup terang yang menandakan bahwa percobaan ini berhasil. Lampu menyala dikarenakan adanya reaksi antara koin dan paku yang bereaksi dengan kandungan asam pada jeruk nipis. Kandungan zat kimia yang ada pada jeruk nipis dapat diubah menjadi energi listrik dalam suatu rangkaian sel volta sehingga lampu dapat menyala. Yang kedua, pada percobaan dengan menggunakan pisang, terlihat bahwa terjadi nyala lampu yang cukup terang yang menandakan bahwa percobaan ini juga berhasil. Kandungan zat kimia yang ada pada pisang dapat diubah menjadi energi listrik dalam suatu rangkaian sel volta sehingga lampu dapat menyala. Pisang banyak mengandung kalium. Selain itu, pisang juga mengandung garam sodium yang mengandung klorida dalam jumlah sedikit. Reaksi antara kalium dan garam sodium inilah yang kemudian akan membentuk kalium klorida yang merupakan elektrolit kuat. Oleh karena itulah, pisang dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga, pada percobaan dengan menggunakan kentang, terlihat bahwa terjadi nyala lampu yang cukup terang yang menandakan bahwa percobaan ini juga berhasil. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mempengaruhi koin dan paku secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki.